Nah, kita ulangi sedikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang ketiga, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Setan mengikat tiga ikatan ketika seorang tidur, ya, dia mengikat di qafiyati ra'si ahadikum, di bagian belakang kepalanya. Ya, dan kita sudah sebutkan bahwa para ulama menyatakan bahwa tiga ikatan di sini bersifat majaz, adalah majaz, bukan hakiki. Ya, karena seandainya hakiki, kita akan merasakan bagian kepala belakang itu sempit, terikat gitu ya. Nah, namun kita tidak merasakan apa-apa. Ya, karena itulah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwa kalimat diikat dengan tiga kali ikatan adalah majaz, Nah, dan ini dipertegas dengan dipertegas dengan lanjutan hadisnya. Dikatakan yadribu kulla uqdatin makanaha. Dia meletakkan pada setiap ikatan tersebut ucapan alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang, tidur saja lagi. Ya. Jadi setiap kali dia mau bangun, setan kemudian memberikan waswas pada dirinya, ini masih malam, ya, masih jauh dari subuh, tidur saja lagi. Ini akan menghalangi dia untuk bangun. Nah, makanya dibahasakan seakan-akan ikatan yang mengikat dia agar tidak bangun, mengikat tubuhnya agar tidak bangun. Ya, jadi mengikat kesadarannya sehingga dia tidak bangun-bangun. Kalaupun cuma melek sebentar, ya, tetap orang bilang bangun tapi dia tidak sadar bangun gitu ya. Cuman melek matanya tapi kemudian tidur lagi. Nah, ini diperumpamakan seperti ikatan. Ya, maka kalimat setelahnya menjelaskan bahwa tiga ikatan di sini bukan hakiki melainkan majaz. Yani setiap kali dia tidur, dia mau bangun, maka setan akan menghalangi dia untuk bangun. Menghalangi dengan cara otaknya di bagian belakang kepalanya yang menjadi pusat kesadaran, itu diberikan waswas oleh setan. Dikatakan alaika lailun tawil farqud. Ya, malamnya masih panjang, tidur saja lagi. Iya. Baik. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, fa idza staiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Kalau dia bangun lantas menyebut nama Allah. Ini menyebut nama Allah di sini umum. Ya, di sini umum. Namun sudah dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya, ya, bahwa menyebut nama Allah di sini yakni yang paling afdal adalah membaca doa di bangun tidur. Kalau dia tengah malam, ya, yang zikir yang disebutkan di nomor 1 tadi. Ya. 6. Apakah boleh menyebut nama Allah secara umum? Zikir kepada Allah secara umum? Ya, jawabannya boleh. Cuman yang afdalnya apa yang disebutkan tadi. Kapan dia bangun kemudian dia berzikir kepada Allah, in hallat uqdah, maka lepaslah satu ikatan. Yani dia sudah mulai agak sadar, gitu ya. Fa in tawaddaa in hallat uqdah. Kalau dia bangun kemudian berwudu, maka lepas lagi satu ikatan. Fa in shalla in hallat uqdah. Kalau dia bangun mengerjakan sholat, yakni sholat di sini apakah sholat malam, ya, ataukah sholat subuh, ya, ataukah sholat subuh, in hallat uqdah, maka lepas lagi satu ikatan, terlepas seluruhnya sehingga dia pun kesadarannya full kembali. 6. Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Ya, maka kalau dia melakukan tiga hal ini, bangun, kemudian menyebut nama Allah, kemudian berwudu, kemudian sholat, maka fa asbaha, dia masuk di waktu subuh, di waktu pagi, nasyita thayyiban nafs, dalam keadaan nasyid, ya, semangat, dan thayyibun nafs. Thayyibun nafs yakni bahagia, ya, gembira. 6. Yang dimaksud di sini yakni thayyibun nafs, jiwanya gembira karena dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gembira karena dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat pada waktunya. Iya. 6. Dia bergembira karena memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia gembira karena ikatan atau jerat-jerat syaitan tersebut, ya, yang diikatkan padanya ketika dia tidur terlepas seluruhnya. Sehingga dadanya menjadi lapang, ya, insyirah as-sadar watmi'nanin nafs, dan dia mendapatkan ketenangan di jiwa. Ini makna nasyita thayyiban nafs.
Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illa, yakni kalau dia tidak melakukan tiga hal itu, yakni dia terus tidur saja, tidur ya, sampai apa namanya, keluar dari waktu subuh, ya, sampai di pagi hari. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, ya, jika tidak maka dia bangun di pagi hari dalam keadaan khabithan nafs, buruk jiwanya, kaslan, lagi malas, tidak semangat. Taib. Ini penjelasan mengenai zikir yang dibaca ketika tidur. Di sini disebutkan, atau ketika bangun tidur, afwan. Di sini disebutkan oleh syaitan, ucapannya syaitan di sini, alaika lailun tawil. Ya, malam masih panjang. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa hal ini hanya berlaku kalau tidur malam. Ya, hal ini hanya berlaku kalau tidur malam. Yani setan mengikat, ya, mengikat bagian belakang kepala seseorang, yakni hanya berlaku ketika tidur malam. Ya, tidak berlaku pada tidur siang. Walaupun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, bisa jadi juga tidak menutup kemungkinan. Cuman memang asalnya ini di tidur malam. Kenapa? Karena di tidur malam inilah seorang total kehilangan kesadaran. Tidak seperti tidur siang. Ya, tidak seperti tidur siang. Karena itulah kita sudah sebutkan bahwa kata madja, ya, madja dalam bahasa Arab itu dinamakan untuk tempat tidur di malam hari. Adapun tempat tidur di siang hari enggak dikatakan madja, ya. Kenapa? Karena orang-orang Arab terdahulu mereka melakukan qailulah, tidur siang, kadang di tokonya, di tempat kerjanya, sehingga tidak bisa tidak mungkin tidur nyenyak sebagaimana malam hari. Yani untuk kehilangan kesadaran total, ya bisa jadi, tapi tidak sebagaimana tidak sebagaimana tidur di malam hari. Betul-betul seorang dikatakan di sini diikat dan kehilangan kesadarannya. Baik, Allahu taala alam bissawab. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya atau ada sebuah pertanyaan dalam masalah ini. Apakah ini berlaku untuk semua orang? Apakah berlaku untuk semua orang yang tidur maka diikat bagian qafiyah kepalanya, bagian belakang kepalanya oleh syaitan? Apakah ini berlaku untuk semua orang yang tidur? Para ulama menyatakan bahwa ada beberapa orang atau beberapa jenis orang yang dikecualikan dari godaan syaitan, karena ini termasuk dari waswas syaitan. Jelas sampai sini, ya. Ikatan di bagian kepala ini, bagian belakang kepala ini bagian dari waswas syaitan, bagian dari sultan, ya, kekuasaan setan kepada manusia di malam hari ketika dia tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengecualikan beberapa jenis orang yang walaupun dia tidur malam, dia tidak akan diikat oleh syaitan dengan ikatan-ikatan ini. Ya. Siapa mereka? Ya. Di antaranya adalah mereka-mereka yang diisyaratkan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Dalam surah Al-Hijr ayat 42 kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hamba-hambaku kalian wahai setan, kamu wahai setan tidak memiliki sultan atau penguasaan atas mereka. Ya, dan ikatan itu adalah lambang untuk penguasaan, kan begitu, diikat, dikuasai. Maka ketika Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya hamba-hambaku, yakni hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalian tidak memiliki sultan atas mereka wahai syaitan. Ya, maka ini jenis manusia yang pertama yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yang juga lepas dari ikatan setan ketika dia tidur, ya, adalah orang-orang yang membaca zikir-zikir perlindungan sebelum tidur. Semisal membaca ayat kursi, sudah berlalu kan keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur, dikatakan apa? La yaqrabaka syaitanun hatta tusbih. Setan tidak akan mendekati kamu sampai subuh. Nah, untuk diikat dia butuh didekati, kan begitu ya? Kalau dia mau diikat oleh syaitan, maka normalnya dia butuh didekati oleh syaitan. Maka ketika dia membaca ayat kursi, maka dia tidak akan didekati oleh syaitan sampai subuh, dan konsekuensinya dia tidak akan diikat oleh syaitan. Dia tidak akan diikat oleh syaitan.
Maka membaca zikir-zikir perlindungan, ya, membaca zikir-zikir perlindungan sebelum tidur, ini salah satu manfaatnya adalah untuk menghindari penguasaan syaitan dalam bentuk ikatan seperti ini. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Kemudian di hadis yang lain, ya, semisal dengannya di hadis yang lain tentang disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang yang tertidur sampai subuh, tidak bangun sholat malam, ya, tertidur sampai subuh tidak bangun sholat malam. Kata Nabi SAW, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunih." Itu adalah orang yang setan kencing di telinganya. Setan kencing di telinganya. Yani ketika dia tidur dia tidak bangun lagi sampai subuh. Nanti subuh baru bangun. Tidak melakukan sholat lail. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang setan kencing di telinganya. Nah, ini kandungannya sama, pembahasannya sama seperti di sini. Ya, sama seperti di sini, bahwa tentunya di sini bukan kencing hakiki, ya kan? Tapi ini kencing ini majaz, setan menguasai dirinya, ya, menutup telinganya sehingga dia tidak bangun di malam hari. Ya, dia tidak bangun untuk menunaikan sholat lail di malam hari. Ya, kenapa? Karena sebab terbesar di antara sebab terbesar atau cara terbesar untuk membangunkan orang adalah dengan membuat keributan, bukan digoyangkan, bukan digoyang-goyang badannya, tapi dibuat suara ribut di sekitarnya. Itu lebih cepat membangunkan orang. Karena itulah ashabul kahfi ketika mereka tertidur dikatakan oleh Allah bagaimana? Ya, dalam Al-Qur'an, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina dikatakan oleh Allah Ta'ala, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami menutup telinga-telinga mereka, ya, fadarabna ala adhanihim, kami menutup telinga-telinga mereka. Yani ashabul kahfi, mereka tidak mati, cuma tertidur. Nah, kenapa tidur mereka bisa sampai 300 tahun itu, ya, kurang lebih 300 tahun? Dikarenakan kata para mufassirin, hikmahnya adalah di sini, fadarabna ala adhanihim, ditutup telinga mereka. Ya, maka ketika seorang menutup telinganya ketika tidur, itu lebih cepat membuat dia tidur dan lebih bertahan lama tidurnya. Ya, lebih bertahan lama tidurnya. Jelas sampai sini? Maka dikatakan orang yang tidur sampai subuh tidak bangun sholat lail, dikatakan ditutup telinganya oleh syaitan, yang kemudian dibahasakan oleh Nabi SAW dikatakan dikencing oleh syaitan. Tentunya di sini bukan bermakna hakiki tapi majaz. Kenapa? Karena seandainya hakiki, ya, kencing setan kan najis, ya. Ya, kencing manusia saja najis, apalagi kencing setan, ya, najis. Ya, gimana cara mau membersihkan najis di situ? Ya, tentunya masyaqqah, ya, tentunya masyaqqah. Maka di sini kata para ulama, ini bukan kencing yang hakiki tapi majaz. Yani setan menutup telinganya, telinganya. Taib. Kemudian disebutkan oleh para ulama, termasuk yang dikecualikan dari orang yang seperti ini, yakni yang diikat oleh setan di bagian belakang kepalanya ketika tidur, atau dikencingi setan telinganya, ya, yakni orang yang sudah sholat lail terlebih dahulu sebelum tidur. Jadi dikatakan dalam hadis tadi yang kita sebutkan, ada orang tidur tidak sholat lail, bangun-bangun nanti subuh. Jadi dia tidak sholat lail, bangunnya cuma pas sholat subuh, sebelum subuh dia masih tepat waktu sholat subuh. Dikatakan ini orang dikencingin telinganya oleh setan. Kenapa? Karena dia tidak sholat lail. Ya, maka keluar darinya orang yang sebelum tidur dia sholat lail dahulu. Ya, maka dia walaupun bangunnya pas subuh, ini juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena ilatnya di sini, baik di hadis ini maupun hadis yang disebutkan tadi, masalah dikencingin telinganya itu, ini berkenaan dengan anjuran sholat lail. Jelas sampai sini, anjuran sholat lail. Ya, ini jangan seorang muslim itu tidur, ya, kemudian bangun-bangun pas cuma sholat subuh doang. Jelas sampai sini, pas cuma sholat subuh kemudian tidak sholat lail sama sekali, ini merupakan taksir. Ya, ini merupakan taksir. Nah, dan sudah kita sebutkan dalam pembahasan sholat witir, di mana para ulama dalam lintas mazhab, termasuk dalam mazhab Syafi'iyah, ya, tidak menerima persaksian orang yang meninggalkan sholat witir. Ya, tidak menerima persaksian orang yang meninggalkan sholat witir atau meninggalkan sholat sunnah rawatib. Ya, walaupun sunnah, tapi ini bukan hal yang layak untuk selayaknya ditinggalkan oleh seorang muslim, terkhusus sholat lail. Sholat lail dikatakan oleh para ulama da'bus solihin,
Dalam sebagian hadis juga diriwayatkan, seingat saya, dia adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ya, maka mustahil seorang untuk mencapai derajat solehin kalau dia meninggalkan salat lail. Itu mustahil, karena itu sudah menjadi ciri khasnya orang-orang soleh dari zaman dahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari zaman dahulu, semua ciri khasnya orang soleh di setiap masa, setiap zaman kenabian dari umat-umat mereka adalah apa? Salat lail. Ya, maka tidak mungkin seorang meraih derajat apa namanya? Kesolehan kecuali kalau dia melakukan apa? Salat lail. Terkhusus bagi orang-orang yang menghafalkan Quran. Ya, terkhusus bagi mereka penghafal Quran, salat lail itu bisa dikatakan sebagai dalam tanda kutip ya, prasyarat bagi dia. Ya. Ya, dalam tanda kutip apa? Bukan wajib juga, tapi ya bukan, itu hal yang Allah Subhanahu wa taala menggandengkan menghafal Quran itu dengan salat lail dalam surah apa? Dalam surah Al-Muzammil. Di akhir surah Al-Muzammil. Ya. 6. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Ya. Bila sampai sini disebutkan dalam ayat tersebut faqra'u ma tayassara min. Bacalah hafalan Qur'anmu yang mudah dalam salat lail. Ya. Maka para ulama dari banyak ulama ya yang apa namanya kami dengarkan nasihat mereka semua ketika kita melihat mencari cari ceramah di mana saja ya yang berkenaan dengan menghafalkan Quran, cara terbaik menghafal Quran ya pasti semuanya ya kecuali mungkin bagi yang lupa, tapi itu hal yang mutlak sudah diketahui oleh para penghafal Quran bahwa salat lail itu merupakan kemutlakan bagi para penghafal Quran ya, itu kemutlakan bagi mereka. Bila sampai sini, maka hendaknya dan ini perkara yang bagus bahwa para penghafal Quran ya ini hendaknya dibiasakan sedini mungkin. Anak-anak misalnya ya dalam tahfidzul Quran ya, dan semacamnya atau dalam program tahfidz itu hendaknya ditekankan bagi mereka untuk jangan meninggalkan salat lail. Karena ini adalah salah satu penolong terbesar dia dalam menghafal Quran. Penolong terbesar dia dalam menghafal Al-Qur'anul Karim. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini selesai subbab atau bab yang berkenaan dengan adhkarun naum. Wallahu ta'ala alam bisawab.